Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita di kitab Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih. Jawaban yang benar bagi orang-orang yang telah merubah agamanya Nabi Isa Al-Masih, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala rahmatan wasi'an. Dan kita telah masuk ke poin yang ke-6. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa qad khassallahu tabaraka wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khasa'isa mayyazahu biha ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Sungguh telah dikhususkan Allah Nabi Muhammad ini dengan berbagai macam kekhususan, telah diutamakan dengan berbagai macam keutamaan dibandingkan nabi-nabi yang lain, dibandingkan umat-umat yang sebelumnya. Nabi Muhammad telah diberikan berbagai macam kekhususan dan keutamaan. Wa ja'ala lahu syir'atan wa minhaja, dan Allah berikan beberapa syariat dan metode-metode dan juga diberikan afdalus syir'ah, diberikan sebaik-baiknya syariat, wa akmalul minhaj, dan metode yang paling sempurna atau tata cara yang paling sempurna di dalam syariat. Kama ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas, dan juga sebagaimana umatnya adalah sebaik-baiknya umat yang spesial, umat yang utama, yang dikeluarkan di antara seluruh manusia, seluruh umat. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang utama dan umat yang spesial. Fahum yufuna sab'ina ummah, dan Nabi Muhammad dan umatnya menjadi pelengkap semua umat. Hum khairuha wa akramuha, dan umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling mulia, umat yang paling baik di antara umat-umat sebelumnya. Wa akramuha 'ala Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia di sisi Allah. Min jami'il ajnas, dari semua bangsa-bangsa dan dari semua umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang dipilih Allah SWT menjadi umat yang paling mulia. Hadahumullahu bi kitabihi wa rasulihi lima ikhtalafu fihi minal haqqi qablahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat Nabi Muhammad ini dengan kitabnya, yaitu Al-Qur'an, dan diberikan rasul kepadanya, dan diberikan petunjuk atas apa yang mereka perselisihkan. Diberikan petunjuk atas perbedaan-perbedaan di antara umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang mendapatkan petunjuk di atas hak, di atas kebenaran. Wa ja'alahum wasatan udulan khiyaran, dan umat Nabi Muhammad ini dijadikan sebagai umat pertengahan, umat yang paling sempurna, umat pertengahan, udulan, dan juga umat yang paling adil, yang paling jujur, yang paling mentaati Allah Subhanahu wa taala. Khiyaran, dan umat yang terpilih, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa syariat terakhir atau membawa perintah terakhir, untuk menyempurnakan semua syariat Allah yang diutus, yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang menyempurnakan semua umat, atau umat yang melengkapi semua syariat Allah Subhanahu wa taala
yang diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Fahum wasatun fi tauhidillah, dan mereka pertengahan di dalam mentauhidkan Allah, wa asma'ihi wa sifatihi, dan pertengahan dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa juga menyepelekan. Pertengahan sesuai dengan kebenaran. Fil imani bi rusulih, dan mereka pertengahan dalam beriman kepada Rasul, tidak berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasul sampai menjadikan mereka di atas daripada posisi mereka, terlalu berlebih-lebihan mengagungkan mereka sampai-sampai ghulu kepada para Rasul. Tidak, tapi pertengahan, dan juga tidak menyepelekan para Rasul sehingga mereka melalaikan. Tidak, tapi mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertengahan. Wa fil imani bi kutubihi, dan juga beriman kepada kitab. Mereka pertengahan, umat pertengahan. Wa syara'i'a dinihim, dan juga mereka pertengahan dalam mengikuti syariat-syariat Allah, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menyepelekan, tapi sesuai dengan yang diperintahkan saja. Minal amri wan nahi, yaitu mereka itu mengikuti semua yang datang dari perintah Allah, dan juga mengikuti meninggalkan semua yang dilarang Allah. Wal halal wal haram, dan mereka mengikuti apa yang dihalalkan Allah mereka halalkan, yang diharamkan Allah mereka haramkan. Fa amarahum bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan dan mengajak manusia kepada yang ma'ruf, kepada yang benar, kepada yang baik, kepada yang diperintahkan Allah. Wa nahahum 'anil munkar, dan mereka melarang manusia, melarang orang-orang dari perbuatan mungkar, perbuatan yang salah, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mereka melarang manusia dari hal tersebut. Wa ahallalahumut thayyibat, dan Allah menghalalkan kepada umat Nabi Muhammad ini semua yang baik-baik. Wa harrama 'alaihimul khaba'ith, dan Allah melarang semua yang jelek-jelek kepada mereka. Lam yuharrim 'alaihim syai'an minat thayyibat, dan tidak ada satu pun yang baik yang diharamkan oleh Allah, kama harrama 'alal yahud, sebagaimana Yahudi dahulunya diharamkan memakan atau melakukan beberapa hal yang baik karena hukuman atas mereka. Maka sebagian umat Yahudi diharamkan kepada mereka beberapa hal yang baik, beberapa hal yang thayyibat karena pembangkangan mereka. Adapun kepada umat ini tidak dihukum oleh Allah seperti hukuman kepada orang Yahudi, tapi umat ini diberikan Allah kelapangan, dihalalkan semua yang baik. Silahkan lakukan semua yang baik, silahkan makan semua yang baik. Tidak ada yang dilarang oleh Allah, semua yang baik. Adapun yang diharamkan Allah adalah yang jelek-jelek semua, yang tidak baik. Walam yahill lahum syai'an minal khaba'ith kama istahallathu han-nasara, dan tidak ada satu pun mereka menghalalkan yang jelek, sebagaimana orang-orang Nasrani mereka berusaha menghalalkan yang jelek-jelek, padahal Allah telah mengharamkan yang jelek-jelek. Seperti makan babi, mereka halalkan. Mereka berbuat dosa dan maksiat, mereka halalkan sebagiannya, yang mana Allah telah mengharamkan. Walam yudayyiq 'alaihim babat taharati wan najasah, dan Allah tidak menyempitkan mereka di dalam bersuci dan membersihkan diri mereka, kama dayyaqa 'alal yahud, sebagaimana telah disempitkan Allah kepada bangsa Yahudi dahulunya. Walam yarfa' 'alaihim taharatul hadathi wal khabathi, dan Allah tidak mengangkat kotoran dari mereka,
dan Allah tidak melarang atau Allah tidak melarang atau menghilangkan taharah, bersuci dari hadas maupun dari najis. Kama rafa'athun nasara, sebagaimana orang-orang Nasrani mereka menghilangkan hal tersebut, menghilangkan bersuci. Fala yujibuna at-taharata ala minal janabah. Orang-orang Nasrani tidak mewajibkan bersuci dari janabah. Wala al-wudu lis-shalah, dan mereka tidak mewajibkan berwudu, bersuci sebelum mereka beribadah, salat. Adapun umat ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk membersihkan dirinya dari hadas, dari kotoran. Bahkan sebelum beribadah pun disuruh untuk bersuci. Tapi orang Nasrani tidak melakukannya. Walal ijtinabun najasata fis shalah. Mereka tidak menjauhkan najis-najis sebelum mereka beribadah. Bal ya'uddu katsirun min ubadihim mubasyaratal najasati min anwa'il qurbi wa ta'ah. Bahkan sebagian dari pemuka-pemuka agama mereka menganggap najis-najis dan kotoran-kotoran adalah bentuk dari pendekatan diri kepada Allah. Hatta yuqalu fi fadaili rahib, sebagai sampai sebagian dari pendeta-pendeta mereka mengatakan lahu arba'una sanatan ma massal ma, sampai 40 tahun mereka tidak menyentuh air untuk bersuci. Dibiarkan badan mereka kotor, dibiarkan hidup mereka penuh dengan kekotoran, dan mereka menyangka itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Walihada tarakul khitan, dan itu juga yang membuat mereka meninggalkan bersunat, berkhitan. Ma'annahu syar'u Ibrahim al-Khalil alaihissalam, padahal ini adalah syariatnya Nabi Ibrahim, telah dilakukan oleh Nabi Musa, telah dilakukan oleh Nabi Isa, telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Bahkan orang Yahudi sampai sekarang masih berkhitan, tapi orang Nasrani meninggalkan khitan. Padahal itu bentuk untuk membersihkan diri, bentuk untuk menghilangkan kotoran, lebih bersih. Tapi mereka meninggalkan bersunat atau berkhitan ini. Walaupun Allah menyuruhnya, mereka tetap meninggalkannya. Adapun umat ini, mereka taati Allah dan mereka ikuti perintah Allah, mereka berkhitan. Mereka membersihkan kemaluan mereka dengan berkhitan. Wal yahud idza khadat indahumul mar'ata la yu'akilunaha. Bahkan orang-orang Yahudi kalau seandainya istri-istri mereka sedang haid, mereka tidak mau mendekat kepada istri mereka tersebut, bahkan tidak mau makan bersama istrinya, dianggap istrinya najis. Wala yusyaribunaha, dan mereka tidak mau minum bersama istri mereka karena istri mereka haid. Ini bentuk berlebih-lebihan dalam bersuci, sampai mereka menganggap manusia itu najis, istri mereka najis karena sedang dalam keadaan haid, dan mereka tidak mau mendekati istri mereka, bahkan tidak mau minum dan makan bersama istri mereka. Wala yaq'uduna, bahkan mereka tidak mau duduk bersama istri mereka. Wala yaq'uduna ma'aha fi baitin wahid, bahkan mereka tidak membiarkan istri mereka berada di dalam rumah mereka. Mereka tidak mau serumah dengan istri mereka ketika istri mereka itu dalam keadaan haid. Ini syariat yang berlebih-lebihan dari mereka. Mereka buat-buat. Adapun umat ini, umat yang lurus, tegak dalam kebenaran, mengikuti syariat yang pertengahan, yang sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nasara la yuharimuna wad'il haid. Tapi sebaliknya, orang Nasrani kotor, berlebih-lebihan. Mereka tidak mengharamkan untuk berjima dengan wanita haid. Mereka mendatangi istri mereka bahkan dalam keadaan kotor, berdarah, mereka datangi istri mereka. Ini berlebih-lebihan, tidak pertengahan. Umat Yahudi berlebih-lebihan dalam bersuci, umat Nasrani ini berlebih-lebihan dalam kekotoran mereka. Bahkan wanita haid pun mereka datangi.
Wa kana al-yahud la yarawna izalatun najasah bal idza asaba thawba ahadihim qaradahu bil miqrad. Dan dalam membersihkan najis, orang-orang Yahudi mengatakan najis itu tidak bisa bersih, tidak bisa dihilangkan. Makanya mereka ketika baju mereka atau pakaian mereka terkena najis, mereka gosok sampai mereka amplas, sampai hilang juga semua atau sebagian dari pakaian mereka itu, digosok sekeras-kerasnya. Adapun sebaliknya, wan nasara laisa indahum syai' najisun yahrumu aklahu. Sebaliknya orang Nasrani tidak ada yang najis bagi mereka. Mau kotoran, mau apapun yang menimpa mereka, mereka bilang bersih semua. Benda-benda, barang-barang kotor semuanya mereka anggap itu semuanya sama dengan barang-barang yang bersih. Hal-hal yang kotor mereka biasa saja. Kebalikan dari orang Yahudi. Dan bahkan mereka memakan hal-hal yang kotor. Hal-hal yang kotor mereka makan. Adapun umat ini pertengahan, tidak berlebih-lebihan seperti orang Yahudi membersihkan kotoran, bahkan sampai menganggap tidak ada yang bisa bersih dari kotoran tersebut. Kita bisa bersihkan cukup dengan air. Adapun kalau dijilat anjing kita pakai debu atau tanah sedikit. Tidak seperti orang Yahudi yang dia gosok sampai dia amplas, sampai hancur pakaiannya supaya menghilangkan bekas dari najis tadi. Dan juga tidak seperti berlebih-lebihannya orang Nasrani. Mereka makan itu, hal-hal kotor mereka makan, najis-najis mereka makan. Bahkan mereka menganggap tidak haram sholat dengan kotoran. Kalaupun mereka kotor-kotor, kalaupun mereka bernajis, kalaupun mereka junub, mereka menganggap biasa saja mereka untuk beribadah dalam keadaan kotor tersebut. Maka ini tidak boleh. Ini dua-duanya salah. Berlebih-lebihan dalam melakukan perintah Allah juga tidak boleh, dan juga menyepelekan perintah Allah juga tidak boleh. Kedua-duanya salah. Maka umat ini, umat Muhammad SAW, umat pertengahan yang mereka itu lurus di atas perintah Allah, tidak berlebih-lebihan melakukan dan tidak juga berlebih-lebihan menyepelekan, tapi melakukan dengan sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala saja. Wa kadzalikal muslimuna wasatun fi syariah. Begitu juga orang-orang muslim, mereka pertengahan dalam melakukan syariat Allah. Falam yajhadu syir'ahu an-nasikh li ajli syir'ahu al-mansukh kama fa'alatil yahud. Mereka tidak menolak, membantah syariat yang menghapus syariat sebelumnya. Kalau dihapus Allah, sudah dihapus, kita ikutin. Sebagaimana orang Yahudi, ketika syariat sudah dihapus Allah, mereka tidak mau dihapus, mereka tetap mau syariat yang terhapus tadi. Padahal Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ada syariat yang datang untuk menghapus syariat sebelumnya. Ada syariat yang sudah terhapus, yang digantikan dengan syariat yang baru. Allah ganti-gantikan syariat tersebut kepada para nabi mereka dengan tujuan yang Allah yang Maha tahu tujuan tersebut. Maka umat ini mengikuti. Kalau ada yang dihapus Allah, kita ikuti. Kalau ada yang ditetapkan Allah, kita tetapkan. Kalau ada yang sudah terhapus, kita tinggalkan. Yahudi tidak mau. Wala ghayyaru syai'an min syar'ihi al-muhkam. Mereka tidak mau mengganti syariat mereka yang sudah dihapus oleh Allah. Wala ibtada'u syar'an lam ya'dzan bihi illahu kama fa'alatin nasara. Dan umat ini juga tidak mau untuk membuat syariat baru. Umat Nabi Muhammad ini tidak membuat syariat-syariat baru dan membuat hal-hal baru yang tidak disyariatkan oleh Allah, sebagaimana perbuatan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani mengada-ngada membuat syariat baru, membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Wala ghalau fil anbiya, dan mereka tidak, umat Muhammad ini tidak berlebih-lebihan kepada para nabi. Para nabi ya nabi, hamba-hamba Allah yang diutus.
tidak menganggap mereka sebagai Tuhan, tidak menganggap mereka sebagai penjawab doa, tidak menganggap mereka sebagai titisan Allah, tidak. Tapi mereka lurus di atas kebenaran, sebagaimana orang Nasrani menganggap para nabi itu bahkan ada sampai yang dijadikan Tuhan. Walas salihin, dan mereka tidak berlebih-lebihan kepada orang saleh, kaguluin Nasara, sebagaimana orang Nasrani gulu berlebih-lebihan kepada orang saleh. Bahkan mereka berdoa kepada orang-orang saleh dan kepada para nabi mereka. Wala bakhisuhum huquqahum ka fi'lil yahud, dan juga umat ini tidak melalaikan dan meremehkan hak-haknya para nabi sebagaimana orang-orang Yahudi melalaikan hak-haknya para nabi. Bahkan orang-orang Yahudi meremehkan para nabi, mengolok-olok para nabi, bahkan mereka membunuh para nabi. Banyak para nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Kebalikan dari Nasrani. Nasrani berlebih-lebihan memuji, adapun Yahudi berlebih-lebihan menghina para nabi. Adapun umat ini umat pertengahan, umat yang lurus sesuai dengan perintah Allah, tidak berlebih-lebihan memuji dan tidak berlebih-lebihan juga merendahkan. Tapi mereka ikuti yang diinginkan Allah SWT. Para nabi adalah hamba-hamba Allah saja, bukan Tuhan, bukan titisan Allah. Tapi mereka adalah hamba-hamba Allah, tetapi dimuliakan dengan risalah, membawa pesan dari Allah SWT, membawa wahyu dari Allah SWT, dimuliakan oleh Allah daripada manusia yang lainnya. Wala ja'alul khaliqa subhanahu wa ta'ala muttasifan bi khasa'isil makhluk, dan umat Muhammad ini juga tidak menjadikan sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga tidak menjadikan Tuhan bersifat seperti sifatnya manusia, bersifat seperti sifatnya makhluk. Tidak. Tuhan beda, Allah beda dengan manusia. Tidak ada kesamaan dari Allah dengan manusia, dari hakikat sifatnya berbeda. Allah berbeda dengan manusia. Mereka tidak menjadikan sifat-sifat manusia, sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat manusia. Wa naqaisuhu wa ma'aibahu, dan juga tidak menjadikan kekurangan-kekurangan manusia ada pada Allah, dan juga aib-aib manusia juga ada pada Allah. Tidak ada. Tidak sama Allah dengan manusia, berbeda. Allah dengan manusia berbeda, yaitu minal faqr, di antaranya sifat kefakiran. Ini tidak ada pada Allah SWT. Padahal Yahudi mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah fakir dan kami adalah orang kaya. Allah yang fakir. Umat ini tidak. Umat ini mengatakan sifat dan kekurangan manusia tidak ada sedikit pun pada Allah. Tidak ada kefakiran, walal bukhul, tidak ada kebakhilan, pelit, wal ajaz, kelemahan. Ka fi'lil yahud, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Yahudi, perbuatan-perbuatan orang Yahudi mengatakan Allah mempunyai aib-aib seperti manusia. Walal makhluk muttasifan bi khasa'isil khaliq, dan juga umat ini mengatakan tidak ada makhluk yang mempunyai sifat seperti sifatnya Allah. Tidak ada makhluk yang mempunyai sifat seperti Tuhan. Allati laisa kamitslihi fiha syai'un ka fi'lin nasara, yang mana Allah ini tidak ada yang sama dengannya. Sebagaimana orang Nasrani mengatakan ada manusia yang bersifat dengan sifat Allah. Walam yastakbiru an ibadatihi, dan umat ini tidak menyombongkan diri dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana perbuatannya Yahudi menyombongkan diri dalam beribadah kepada Allah. Mereka enggan dalam melakukan beberapa hal, berbagai macam hal yang disuruh Allah, mereka enggan. Mereka pilih-pilih yang cocok dengan hawa nafsu mereka, baru mereka lakukan. Wala asyraku bi ibadatihi ahadan ka fi'lin nasara, dan juga umat ini tidak mempersekutukan Allah dengan makhluknya, tidak menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Hanyalah satu-satunya Allah yang berhak diibadati. Sebagaimana perbuatan orang-orang Nasrani, mereka mempersekutukan Allah. Sebagaimana perbuatan orang-orang Nasrani, mereka mempersekutukan Allah dan mereka menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umat ini adalah umat pertengahan, umat yang tegak lurus di atas perintah Allah tanpa berlebih-lebihan seperti orang Yahudi berlebih-lebihan,
dan juga tanpa seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan, ghulu, dan juga tanpa menyepelekan sebagaimana orang-orang Yahudi menyepelekan. Umat Islam ini umat pertengahan di antara dua kejelekan, yaitu ghulu, berlebih-lebihan, dan juga di antara jaf, menyepelekan. Umat ini melakukan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling mulia di antara umat-umat sebelumnya, dan umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla dengan sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa menyepelekan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bukti dari perbuatan para sahabat. Mereka tegak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya sahabat Nabi SAW menjadi umat yang paling mulia, yang Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka, dan mereka juga ridho kepada Allah sebagai Tuhan mereka. Allah ridho kepada mereka menjadi hamba-hamba Allah, dan mereka juga ridho kepada Allah. Allah adalah Tuhan mereka yang mereka sembah. Maka marilah kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan kepada para sahabatnya. Dan jadilah umat Nabi Muhammad yang benar, yang lurus, yang tegak di atas kebenaran, ummatan wasatan, umat pertengahan, yang melaksanakan perintah Allah sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Janganlah kita melenceng berlebih-lebihan seperti orang Nasrani, ghulu, berlebih-lebihan, dan janganlah kita menyepelekan sebagaimana orang-orang Yahudi menyepelekan. Jadilah kita umat yang lurus, tegak di atas kebenaran, ummatan wasatan, umat yang pertengahan, sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.